Ruang tunggu penumpang di Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat pada Minggu sore mulai dipadati pemudik. Mereka menyerbu loket tiket bus dengan tujuan sejumlah wilayah di Pulau Sumatera dan Jawa. Selain untuk menghindari kemacetan, mereka mengaku memilih pulang kampung lebih awal agar tak terkena kenaikan harga tiket bus yang diperkirakan akan terjadi pada H-7 nanti. Pihak Terminal Kalideres juga mendirikan sejumlah posko, seperti posko pemeriksaan swab antigen hingga gerai vaksin. Gerai vaksin ini dibuat untuk para pemudik yang belum mendapatkan vaksin dosis ketiga sebagai syarat perjalanan mudik Lebaran Idul Fitri tahun ini. Ratusan pemudik tujuan Pulau Raas Madura berdesakan berebut tiket kapal di Pelabuhan Feri Jangkar Situbondo Minggu pagi. Saring serobot antrian ini membuat beberapa lansia terjepit. Otoritas pelabuhan juga memberlakukan syarat vaksin booster bagi seluruh calon penumpang. Tim vaksinasi dari Kodim Situbondo pun disiagakan di pelabuhan untuk melayani pemudik yang belum booster. Nama sesuai KTP ya? Ya sih nggak mengira. Tapi ternyata padat. Susah nggak untuk mendapatkan tiket? Susah banget Pak. Sempat Susah. Berdesakan juga? Apalagi bulan Ramadan kayak gini. Operator kapal feri Dharma Dwipa Utama mencatat sudah ada lonjakan pemudik hingga 25%. Sementara di Majene, Sulawesi Barat, ratusan pemudik dari berbagai daerah mulai berdatangan di Pelabuhan Pasarang pada Minggu. Pemudik dari sejumlah daerah ini tiba di pelabuhan menggunakan kapal Sabuk Nusantara yang bertolak dari Kota Baru, Kalimantan Selatan. Selain ingin segera berkumpul dengan keluarga, warga mengaku memilih mudik lebih awal untuk menghindari penumpukan penumpang. Kepala Pelabuhan Majene menyatakan jumlah pemudik sudah meningkat 50%, meski Hari Raya Idul Fitri masih 2 pekan lagi. Tim Liputan CNN Indonesia. Halo, good morning. Kalau kita lihat di jalanan sudah mulai ramai ya, orang-orang sudah banyak yang mudik, itu persiapan mungkin antisipasi biar nggak macet nanti di hari jelang-jelang Lebaran ya. Dan ingat juga ya kalau misalnya mau mudik ini ada ganjil genap. Oh iya betul, perlu diingat juga itu, harus diingat tanggal-tanggal plat mobilnya dilihat dulu pas nggak sesuai atau nggak di hari itu dengan platnya. Dan seperti biasa Good Morning hadir menjumpai Anda bersama saya Alfian Raharjo. Dan saya Sarah Ariyanti, inilah Good Morning selengkapnya. Ya, kemarin sore ratusan warga ini rela antre panjang demi mendapatkan vaksin dosis ketiga atau booster yang digelar di Terminal Bus Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Alasannya tentu saja agar bisa pulang kampung alias mudik pada saat Lebaran nanti. Ya memang kalau udah di booster itu jauh lebih tenang juga ya mudik ya, naik kendaraan umum. Sementara itu di Asahan, Sumatera Utara beda lagi. Ini warga berdesakan dan juga berebut nomor antrian vaksinasi demi mendapatkan bahan pokok gratis. Mengabaikan protokol kesehatan jaga jarak, ratusan warga berdesakan dan berebut nomor urut vaksin di gedung sekolah perguruan swasta di Kisaran Asahan, Sumatera Utara Minggu siang kemarin. Keributan berawal saat panitia membuka daftar vaksinasi dengan menyediakan 200 paket bahan pokok. Sementara jumlah warga yang datang membludak hingga 3 kali lipat. Tak ayal, saling berebut pun terjadi demi bisa mendapatkan paket bahan pokok berisi beras, minyak goreng, dan gula. Untuk mengantisipasi keributan semakin besar, panitia akhirnya menambah jumlah paket bahan pokok menjadi 600 bungkus. Ini semalam nomornya kita kan sampai nomor 200. Ternyata yang datang kan mudah. Jadi di situ ada kesalahan teknis, kita akan perbaiki lagi kalau andai kata lain kali kita bikin. Namun sudah kita cover semua sampai 600 kupon yang beredar. Di ibu kota, antrean panjang terjadi di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur Minggu sore. Bukan untuk membeli tiket bus, namun untuk mendapatkan vaksin dosis ketiga atau booster. Warga rela antre lama untuk mendapatkan vaksin booster demi bisa pulang kampung saat hari raya nanti. Buat ini aja, buat pulang kampung kan harus ada syarat boosternya. Jadi booster dulu. Mau pulang kemana Bu? Tanya Bu. Mau ke Magelang.
Selain gerai vaksinasi, pihak terminal Kampung Rambutan juga berencana akan membuka posko mudik Lebaran 2022. Tim Liputan CNN Indonesia. Selanjutnya, setelah diperbaiki selama 2 pekan dan lulus uji beban jembatan Galik 1 di jalur nasional yang mengalami patah, akhirnya bisa dilewati kembali pada hari Minggu. Ya, sementara itu menjelang arus mudik, jalur mudik di Pantura, Cirebon, Jawa Barat yang mengalami kerusakan saat ini masih terus dikebut perbaikannya. Jembatan Ngaglik 1 di jalur Poros Pantura Lamongan Jawa Timur yang patah kini sudah selesai diperbaiki dan sudah lulus uji beban. Setelah 2 pekan terakhir, jembatan di Desa Balun, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan ini diberlakukan 1 jalur, akhirnya pada Minggu sore sudah resmi dibuka dan bisa dilewati kendaraan kembali. Meski sudah dibuka dan berfungsi kembali, polisi melakukan kanalisasi di jalur jembatan sambil menunggu hasil evaluasi dari tim Komisi Keamanan Jembatan dan terowongan jalan. Polisi mengarahkan kendaraan roda 4 ke atas melalui jalur tengah, sementara sepeda motor diarahkan melewati jalur kanan dan kiri. Kasat Lantas Polres Lamongan menyatakan kanalisasi ini diperlukan untuk mengurangi beban jembatan. Kanalisasi dan juga pemberian rambu akan dilakukan hingga arus mudik Lebaran selesai, agar perjalanan mudik masyarakat untuk merayakan Lebaran di kampung halaman bisa lebih aman. Kendaraan sudah bisa melintasi jembatan Ngaglik 1, tetapi dengan pola rekayasa kanalisasi untuk kendaraan roda 2, motor menggunakan lajur yang sebelah kiri. Di hari yang sama, upaya perbaikan jalan masih terus dilakukan untuk menyambut lonjakan arus mudik dan balik Lebaran mendatang. Seperti halnya perbaikan jalan yang dilakukan di ruas jalur Pantura di wilayah Kanci, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Di ruas tersebut, para pekerja mengganti lapisan aspal bagian atas dengan lapisan aspal yang baru. Selain itu, ada pula perbaikan yang meliputi penambalan jalan aspal yang berlubang. Penambalan ini sangat penting karena kondisi jalan yang rusak bisa mengancam keselamatan pengendara. Di ruas Pantura Kanci ada 4 titik perbaikan yang masih dikerjakan secara bertahap. Di antaranya di ruas Gebang Kanci hingga Susukan. Pihak kepolisian berharap seluruh perbaikan baik di jalur arteri Pantura, jalan nasional maupun jalur alternatif dapat rampung pada H-10 nanti. Saat ini yang ada perbaikan satu di Gebang, ya di Gebang. Terus kedua di Jalan Kabupaten di Cakrabuana ini juga sedang dilakukan perbaikan. Terus kedua ketiganya di Susukan. Ya di Susukan itu ada jalan kabupaten dan jalan nasionalnya, jalan provinsinya juga sedang dilakukan perbaikan. Dengan perbaikan diharapkan jalur mudik tersebut dapat dilalui dengan aman oleh para pemudik saat melakukan perjalanan mudik Lebaran nanti. Tim Liputan CNN Indonesia. Salah satu ruas tol yang nantinya akan sering dilalui oleh para pemudik yang menggunakan jalur darat ke arah Sumatera adalah ruas tol Lampung-Palembang. Nah, bagaimana kesiapan ruas tol ini untuk masa mudik Lebaran tahun ini? Nah, ada produser lapangan CNN Indonesia, Diego Basro, yang mencoba menjelajahi ruas tol Lampung-Palembang ini. Setelah berkeliling di kota Bandar Lampung selama beberapa hari, saya melanjutkan perjalanan menuju kota Pempek, Palembang. Perjalanan melalui tol Trans Sumatera dari Lampung ke Palembang menempuh jarak kurang lebih 300 km. Salah satu hal yang perlu diperhatikan ketika melintas di jalan tol Trans Sumatera adalah terkadang ada hewan-hewan yang tiba-tiba melintas seperti yang saya alami ketika akan masuk ke gerbang tol Kota Baru, di mana ada beberapa ekor sapi yang tiba-tiba melintas. Oke, sekarang kita sedang menuju ke Palembang setelah sempat berkeliling-keliling selama beberapa hari di Lampung. Kita menuju Palembang kurang lebih sekitar 4,5 jam lewat jalur tol Kota Baru Itera ke jalan tol Kayu Agung nantinya di Palembang. Ruas jalan tol yang menghubungkan kota Bandar Lampung dan kota Palembang ini baru diresmikan pada bulan Januari 2021 lalu. Ketika melakukan perjalanan panjang, jangan memaksakan diri untuk menyetir apabila badan sudah terasa lelah, terutama bila rasa kantuk menyerang. Berdasarkan pengamatan kami, ada sekitar 17 rest area yang terdapat di sepanjang tol dari Lampung menuju Palembang.
Rest area di kilometer 87 ini terbilang lengkap. Fasilitas utama seperti toilet, musola, dan tempat makan tersedia. Meski demikian, rest area masih tampak sepi. Prima, salah satu pedagang di rest area berharap mudik lebaran tahun ini membawa berkah bagi dirinya dan para pedagang lainnya di rest area tersebut. Harapannya rame lah kayak waktu nggak ada ini lockdown waktu nggak ada corona, pengennya rame terus. Jadi bisa kontrakan bisa kebayar, karyawan bisa kebayar. Di rest area ini kami sempat berbincang dengan salah satu pengendara yang juga menuju ke arah Palembang. Ia memperingatkan kondisi jalan yang buruk di beberapa bagian. Menurut saya dari sini sampai Lampung Utara agak mendingan. Tapi lewat sana banyak yang rusak waktu itu ya, saya nggak tahu sekarang. Dan benar saja, memasuki kilometer 120, kami sering menjumpai sisi jalan yang sedang diperbaiki, bahkan banyak ruas jalan yang rusak parah. Kondisi jalan yang rusak membuat perjalanan menjadi terhambat. Waktu tempuh yang diperkirakan sebelumnya 4,5 jam, pada kenyataannya memakan waktu hampir 6 jam. Tentunya kondisi jalan yang rusak menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan sebelum mudik lebaran dimulai. Tim Liputan CNN Indonesia, Palembang, Sumatera Selatan. Vispa atau terapi ikan di kolam sudah biasa. Nah, kali ini ada Vispa langsung di laut. Kegiatan ini ternyata bisa sekalian untuk ngabuburit ya. Nah, informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Good Morning.